Halo gengs, selamat pagi. Pagi. Sorry ya geng, bangun tidur. Sorry cuma pakai singlet doang. Biasalah kalau tidur itu pasti begini loh geng. Singlet. Ini singletnya ini udah usang loh geng. Udah usang banget. Makanya kalau yang singletnya itu udah usang itu pasti akan seperti ini. Jadi bagi yang nggak tahu pasti akan mengira ini adalah tali BH. Aduh. Mau cerita apa ya geng hari ini ya geng? Tadi malam itu ya kita ngumpul sama teman di opening coffee milik teman sih. Jadi kita semua hadir. Kemarin geng ada cerita loh. Cerita dimana tentang sebuah cinta. Tentang sebuah cinta loh geng. Cinta yang tak pernah biasa dan cinta yang tak pernah dipercaya. Bagaimana ini terjadi geng? How are you? What that? Sorry geng, aku sering bicara pakai gaya-gaya bahasa Inggris gitu, padahal aku nggak tahu artinya. Makanya tidak pada tempatnya. Enak banget geng. Pagi yang sangat enak. Biasanya itu aku kalau apa ya? Apalagi ya gengs. Ya. Bingung sih geng. Iya, tadi malam tuh ada yang bercerita-cerita tentang cinta loh geng. Cinta yang tak biasa, dan cinta yang kurang dimengerti, dan cinta yang tidak pernah dipercaya lagi. Why? Sorry geng, aku pakai bantal sih. Why? Jadi geng, kisahnya itu begini loh. Dia itu katanya tidak percaya lagi dengan cinta. Katanya semua orang itu yang pernah menjadi pacarnya dia itu semuanya itu sama aja. Bagi aku sih tidak semua cinta harus sama. Tidak semua cinta harus diberlakukan seperti itu dan dikatakan seperti itu. Karena pada intinya kembali pada diri kita. Kenapa cinta itu tidak pernah ada? Kenapa cinta itu tidak pernah mengikat? Dan kenapa cinta itu tidak pernah menyatu? Bahkan sekali datang dia pergi. Semua bukan karena pasangan, geng. Bukan karena sang pacar. Yang aku tahu, karena diri kita sendiri yang membuat semuanya tidak betah. Jadi ada sebuah cinta yang tak betah, geng. Aduh, membenarkan lagi loh geng ini. Seperti Jadi geng, susah ya kalau ngeplok nih gini. Jadi ada cinta yang tak biasa dan tak dimengerti oleh dia, dan dia kekeh dengan diri dia bahwa semua cinta itu sama, bahwa semua cinta itu adalah dusta. Karena dimana ada cinta yang datang kepada dia, kemudian setelah beberapa bulan dia disakitin dan dia putus. Dan kemudian dia
punya pacar kembali, dapat pasangan kembali lagi. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia putusan kembali, putus lagi, dan ujung-ujungnya dia sakit hati kembali. Dan dia bilang rumit begini, dia bilang. Setelah itu yang ketiga dia dapat lagi, dia punya pacar baru lagi. Setelah beberapa bulan kemudian dia putus kembali, sampai akhirnya dia berkata, aku mendapatkan cinta yang seperti itu aja. Aku mendapatkan cinta yang tidak biasa. Ini bukan luar biasa. Cinta yang menyakiti dan cinta yang meninggalkan pergi, cinta yang tak pernah aku percaya lagi, dia bilang. Why? Aku bilang cuma begitu aja sih, ambiar dong. Aku bilang kalau yang namanya cinta pasti akan menghasilkan sebuah keindahan, kedamaian, dan apapun itu. Jikapun kita putus, jika kita punya pikir yang panjang, kita tidak akan pernah sakit hati, karena kita tahu dan kita sadar bagaimanapun letak posisi kita saat kita berpacaran. Ya cuma pacaran, tapi kita gak tahu nanti nikahnya dengan siapa. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi selama kamu punya pacar, gak perlu kamu untuk menjadi seperti ini, gak perlu untuk sakit hati, karena wajar kalau dia meninggalkan kamu. Gue bilang, dia keras sih, dia bilang. Dia bilang semuanya sama saja. Dia bilang dia kan cewek. Dia bilang semua laki-laki itu sama saja. Dia bilang white. Gue bilang white. Tidak ada yang namanya semua laki-laki itu sama. Semuanya itu adalah kembali pada diri kita. Siapa yang setuju kalau yang namanya cinta kita dikhianatin, kita diputusin, dan hal itu berulang-ulang kali terjadi kepada kita? Semuanya kan kita harus introspeksi diri kita. Kita harus kembali kepada diri kita, apa yang salah pada diri kita. Ya toh, siapa yang setuju? Karena cinta itu ditinggalkan bukan karena dia. Jikapun karena dia, itu adalah hal wajar. Hal pertama mungkin dia selingkuh atau apa. Tapi jika sering terjadi berulang-ulang kali, di mana dia punya pacar sampai 10 kali, dan ke 10 kalinya itu juga semuanya putus, dan dia merasa disakitin dan dia tersakiti. Itu yang dia bilang kan. Tidak ada hal seperti ini loh, geng, yang namanya tersakiti. Tidak ada yang namanya tersakiti jika memang semuanya itu adalah diri kita kembali. Makanya itu aku bilang semuanya kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mensiasati tentang cinta, bagaimana kita mengatakan bahwa cinta itu indah meskipun kita disakiti. Kita disakitin itu bukan harus mengambil sakit hati yang terlalu dalam, geng, yang terlalu ambil banget. Jangan. Harus kita ambil hikmahnya, kita petik ada perjalanannya, bagaimana semuanya agar kita tidak terulang lagi. Jadi yang gue pikir sih sama dia, mungkin dia itu adalah sesuatu yang suka jatuh ke padang lumpur, dia kemudian besok jatuh lagi ke sana lagi. Karena kalau memang kita sudah mempunyai cinta sampai 10 kali, dan ke 10 kalinya semuanya kandas, dan kita merasa sakit hati dan merasa banget dikhianati, harusnya kita sadar pada diri kita. Kita introspeksi diri dan kita lihat apa yang terjadi, kenapa sampai begini. Siapa tahu kan, aku bilang mereka tuh putus karena sifat kamu, dia ilfil. Iya toh, kita nggak tahu di mana letak ilfilnya. Mungkin saja kamu begini, gue bilang. Lalu dia tuh maunya begini dan kamu keras banget begini. Kalau cinta itu memang tidak bisa saling keras. Kalau keduanya keras, dia tuh saling tonjok kan, saling keras, saling tonjok, akhirnya patah. Iya toh. Makanya kalau memang cinta itu ada yang keras, satunya harus menjadi air. Jadi nyemplung yang keras ke dalam air itu, akhirnya dia akan jadi lembek.
ya toh, yang keras ke dalam air, airnya dia akan jadi lembek dan adem, kan akhirnya bisa nyatu. Jadi bagi kamu-kamu yang merasakan cinta itu seperti itu, cinta itu tidak bisa dipercaya dan cinta itu adalah bohong, kamu salah banget, salah banget. Semuanya itu harus kembali pada diri kamu. Kamu pikirkan apapun itu yang terjadi, dan kamu harus benar-benar memikirkan semuanya. Sorry ya geng, aku benarkan ini ya, dibesarkan gitu supaya tidak terlihat seperti tali ini. Jadi geng, kapan kita akan merasakan cinta itu yang luar biasa? Jika tidak pada diri kita sendiri, jika pada semua itu kita tidak pandai untuk mengambil hikmahnya, dan kita hanya menyalahkan dan menyalahkan. Karena jika kamu mempunyai cinta yang merasa kamu disakiti dan kamu hanya menyalahkan, artinya kamu tidak memikir 2, 3, 4, 5 kali. Ada apa dengan semuanya? Siapa yang salah? Ya toh, harusnya cinta itu harus bisa bahagia. Semua karena kita sendiri ya. Intinya itu kembali pada kita. Jika memang mungkin dia merasa tersakitin kali ya, aku cuma merasa begini loh geng. Dia mungkin merasa tersakitin, lalu dia jiwanya itu dipikirkan banget, kepikir-pikirkan banget bahwa cinta itu tidak harus untuk selalu dipikirkan tentang sakit hatinya. Karena cinta itu hanyalah sebuah kata perjalanan di mana kita mencari ilmunya, di mana kita mempelajari tentang situasinya agar kita mendapatkan cinta yang benar-benar layak. Bagaimana kita menanggapinya. Jadi ini geng, dia tuh kekeh bahwa semua laki-laki itu katanya semuanya adalah penjahat. Haruskah semua laki-laki itu penjahat? Jika memang kamu mengatakan bahwa semua laki-laki itu adalah penjahat, apa yang terjadi dengan laki-laki semua di dunia? Salah banget sih, ini pemikiran yang sangat super pendek banget, yang hanya terlanjut di dalam botol. Mungkin pikirannya itu ada di dalam botol, lalu ketutup oleh tutupnya, lalu akhirnya dia tidak ngembang, tidak berakar, tidak menjalar, dan dia akhirnya ya seperti inilah, ya seperti ini. Hampir banget deh pokoknya jika harus seperti ini. Cinta tidak harus untuk membuat kamu sakit hati loh geng, karena pada intinya cinta itu adalah sebuah tujuan kebahagiaan, bukan tujuan kesakit hatian. Kita sakit hati bukan karena kita ditinggalkan harusnya, tapi karena bagaimana sifat kita. Iya toh, karena terkadang dia pergi meninggalkan kita bukan karena apa-apa, tapi sifat kita juga. Dia ilfil, dia melihat ada kelakuan kita yang seperti ini, sifat kita yang seperti ini, yang mungkin dia merasa tidak cocok, atau mungkin dia sudah tidak betah lagi untuk menegur hal yang seperti ini, lalu akhirnya dia itu pergi dengan diam-diam, lalu kamu merasakan sakit hati. Jadi cinta itu tak perlu untuk sakit hati. Kamu harus percaya dengan cinta, apapun itu tujuannya, apapun itu miliknya. Cinta itu adalah sebuah bahagia. Dan jika kamu mau merasa sakit hati dengan cinta, artinya kamu tidak beruntung. Dan satu lagi, semua mungkin harus kembali pada sifat dasar kamu. Mungkin kamu seperti ini, seperti itu, ya toh. Dan jika memang pasangan kamu yang meninggalkan karena sifatnya yang terlalu ilfil, ya itu kan lebih bagus lagi agar kehidupan kamu tidak ikut-ikutan seperti itu. Jadi kita ambil hikmahnya, kita ambil segala sesuatu pelajarannya, lalu tidak perlu kita untuk memikirkan yang namanya sakit hati. Tentang sakit hati dan sakit hati itu nggak perlu untuk diceritakan kesana kemari, ataupun diumbar-umbar, ataupun ya
Sakit hatinya itu luar biasa, tidak bisa ditekan-tekan lagi, dan sakit hati yang membuat pusing. Karena pada akhirnya, pada intinya, jika kamu merasa sakit hati dan merasa selalu tersakit hati, ini akan ada gejala penyakit pikiran kamu. Pikiran kamu itu akan benar-benar ubah. Pikiran kamu itu benar-benar akan tidak secemerlang dulu lagi. Hanya mengatakan bahwa semua mantannya itu adalah jahat dan tidak percaya lagi dengan yang namanya cinta. Oke lah, semua manusia punya pandangan tersendiri bagaimana dia tidak mengerti, bagaimana dia tidak menginginkan sebuah cinta lagi, dan bagaimana dia menganggap semua cinta itu adalah palsu dan dusta, dan dia tidak pengen punya cinta lagi. Semua adalah pilihan. Kita memilih untuk bisa tetap mencintai dan kita tetap mencari cinta. Ada juga kita memilih kita tidak percaya lagi dengan cinta, yaitu adalah hak. Itu adalah hak. Tapi perlu kita perhatikan, kita lihat kembali. Jika kamu tidak percaya lagi dengan cinta, mungkin ya ruang hati kamu udah tertutup, is okay, itu sesuatu yang wajar banget. Tapi jika kamu dalam hal ini kamu tidak pernah mempelajari tentang sifat kamu, kenapa dia selalu meninggalkan kamu, ini yang bahaya banget. Karena kamu tidak pernah koreksi diri kamu tidak pernah untuk membuat yang naik diri kamu untuk satu level sehingga kamu bisa paham dengan diri kamu sendiri bahwa pada dasarnya untuk kita mengenal cinta, kita harus kembali pada diri kita sendiri, bagaimana kita membuat semuanya bisa menjadi nyaman. Karena jika cinta tidak pernah bisa membuat kita nyaman, artinya kembali dong, introspeksi dong. Apapun itu yang pernah kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah lagi percaya dengan namanya cinta, kamu harus percaya. Kamu harus bangkit. Jadi apapun itu bentuknya, geng, jika memang ada yang menyakitin diri kamu dan kamu merasa itu kamu tersakiti, kamu harus introspeksi, lihat diri kamu, siapa yang baik, benarkah kamu atau dia. Hanya itu adalah sebuah pelajaran buat kamu sendiri untuk kedepannya dan untuk mendapatkan sesuatu yang layak seperti yang kamu inginkan. Tapi kita mendapatkan sesuatu cinta yang layak seperti yang kita inginkan pun itu jauh banget dari kata sempurna loh, geng. Karena segala sesuatunya tentang cinta itu adalah untuk saling melengkapi, bukan untuk menyempurnakan. Melengkapi dan akhirnya menjadi sempurna, bukan mencari yang sempurna untuk disempurnakan. Tidak ada yang namanya sempurna loh. Jadi apapun itu tentang cinta, kamu harus bisa percaya dengan cinta tanpa harus memandang yang lain, dan wajib introspeksi dengan diri kamu sendiri. Kenapa cinta itu harus pergi dengan dirimu, harus menjauh dari dirimu. Jadi intinya itu introspeksi diri kamu, pikirkan bagaimana caranya kamu bisa membuat cinta itu menjadi bahagia. Ya udah, geng, thank you ya udah nonton ya, thank you, dadah.